Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan baik-baik saja. Jangan lupa untuk tetap jaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19. Sebelum melakukan kegiatan pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran yang kalian lakukan dapat bermanfaat bagi kalian semuanya. Baiklah, kita akan masuk ke materi pembelajaran, yaitu tentang perubahan sosial budaya. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Gambar 1 merupakan handphone pada zaman dahulu, sedangkan gambar 2 adalah handphone pada zaman sekarang. Sangat berbeda sekali bukan? Tidak secanggih zaman sekarang. Nah, kenapa terjadi perubahan seperti itu? Apa ya sebabnya? Nah, kita akan membahas perubahan sosial budaya tersebut. Ada yang tahu apa itu perubahan sosial? Ya, perubahan sosial menurut Selo Sumarjan adalah perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Perubahan tersebut mempengaruhi sistem sosial seperti lembaga sosial, kelompok sosial, norma-norma sosial, dan pola perilaku masyarakat. Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. Dan perubahan itu tidak hanya terbatas pada perubahan pola perilaku, tetapi seluruh aspek dalam kehidupan pun turut mengalami perubahan. Dalam perubahan sosial, terdapat faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan. Faktor-faktor penyebab perubahan sosial terdapat 2 faktor, yaitu yang pertama, faktor dari dalam masyarakat atau internal, yang kedua, faktor dari luar masyarakat atau eksternal. Oke, kita akan bahas yang pertama, yaitu faktor dari dalam masyarakat. Faktor dari dalam masyarakat yang pertama adalah penemuan baru. Penemuan baru mendorong perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Perubahan sosial budaya akibat penemuan baru tersebut seperti perubahan secara berkomunikasi, interaksi sosial, status sosial, dan perubahan perilaku masyarakat. Proses penemuan baru itu disebut inovasi. Penemuan baru yang menyebabkan perubahan sosial dibedakan menjadi 2, yaitu discovery dan invention. Discovery merupakan penemuan unsur-unsur kebudayaan baru, baik berupa alat maupun ide baru yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan invention merupakan penemuan baru yang bersifat menyempurnakan penemuan sebelumnya. Invention menimbulkan pengaruh bermacam-macam dalam masyarakat. Oke, discovery akan berubah menjadi invention apabila masyarakat sudah mengakui dan menerima dan menerapkan penemuan tersebut. Keberadaan invention biasanya lebih mudah diterima masyarakat daripada discovery. Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan inovasi antara lain adanya ketidakpuasan masyarakat atau kesadaran tentang kekurangan budaya, kualitas ahli budaya, dan perangsang bagi aktivitas penciptaan kebudayaan. Salah satu contoh penemuan baru adalah handphone. Awalnya, handphone ditemukan sebagai alat komunikasi suara. Kemudian, karena masih merasa kurang puas, manusia mengembangkan keberadaan handphone untuk komunikasi tulisan atau message, kamera, radio, dan internet. Saat ini, aneka aplikasi dapat masuk ke dalam satu ponsel canggih ini. Faktor yang kedua adalah bertambah dan berkurangnya jumlah penduduk. Perubahan jumlah penduduk menyebabkan perubahan sosial budaya. Mengapa demikian? Perubahan jumlah penduduk dapat terjadi karena fenomena urbanisasi. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Peningkatan jumlah penduduk di suatu wilayah dapat menyebabkan perubahan sosial budaya di wilayah tujuan. Salah satu perubahan yang tampak akibat kepadatan penduduk di suatu wilayah yaitu lahan menjadi sempit.
Bertambahnya jumlah penduduk akan berpengaruh terhadap aspek ekonomi, kepemilikan tanah, dan sumber produksi. Sedangkan berkurangnya jumlah penduduk berpengaruh terhadap kegiatan sosial budaya. Sebagai contoh, kegiatan gotong royong, kegiatan sosial, dan upacara adat akan terganggu karena warga banyak yang merantau ke kota. Faktor yang ketiga adalah pemberontakan atau revolusi. Revolusi atau pemberontakan dapat menyebabkan perubahan besar dalam masyarakat. Pemberontakan terjadi karena ketidakpuasan masyarakat terhadap sistem kekuasaan yang berlaku. Ingatkah kamu tentang materi sejarah yang membahas revolusi di Indonesia? Bangsa Indonesia mengalami revolusi setelah proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Melalui peristiwa proklamasi kemerdekaan, bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari penjajah. Bangsa Indonesia berhasil mengubah pemerintahan kolonial menjadi pemerintahan nasional. Peristiwa tersebut juga menyebabkan perubahan sosial pada lembaga keluarga, sistem sosial, politik, dan ekonomi. Faktor yang keempat adalah terjadinya konflik. Pernahkah kamu melihat atau mengalami konflik dengan temanmu? Mengapa konflik tersebut dapat terjadi? Ya, konflik adalah proses sosial yang terjadi ketika seseorang atau kelompok saling bertentangan. Perbedaan dalam masyarakat seperti perbedaan ciri-ciri fisik, kepentingan, pendapat, dan suku bangsa dapat memicu terjadinya konflik. Konflik dapat terjadi antar individu, antar kelompok, dan antar generasi. Akan tetapi, konflik dalam pembahasan ini terbatas pada terjadinya pertentangan dari dalam masyarakat itu sendiri. Konflik dapat disebabkan beberapa faktor, antara lain perbedaan kepentingan, pendapat, dan budaya. Konflik sebenarnya dapat dicegah apabila kita sebagai warga masyarakat yang baik senantiasa menjaga perdamaian. Kamu juga dapat berpartisipasi menjaga perdamaian di lingkungan sekitarmu loh. Menjaga perdamaian dapat dilakukan dengan cara menjalin interaksi sosial dengan baik, menghargai pendapat orang lain, mengembangkan sikap toleransi antar sesama manusia. Selanjutnya yaitu faktor dari luar masyarakat atau eksternal. Faktor penyebab perubahan sosial dari luar masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Pertemuan dua kebudayaan atau lebih dapat menyebabkan perubahan sosial budaya. Perubahan yang terjadi dapat melalui akulturasi dan asimilasi. Interaksi antar masyarakat menyebabkan masuknya ide, gagasan, keyakinan, dan budaya baru dalam masyarakat. Pengaruh kebudayaan baru tersebut dapat masuk melalui interaksi sepihak dan interaksi dua pihak. Contoh interaksi sepihak dapat kita lihat ketika masyarakat menyaksikan tayangan televisi, menonton film, membaca surat kabar, dan mendengarkan radio. Adapun contoh interaksi secara dua pihak dapat dilihat pada perkawinan pasangan yang berbeda kewarganegaraan. Kehidupan sosial pasangan berbeda kewarganegaraan dapat menciptakan kebudayaan baru dalam segi gaya hidup, perilaku, dan cara pandang. Hubungan saling mempengaruhi dalam masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat menciptakan perubahan sosial budaya. Faktor yang kedua adalah bencana alam. Bencana alam dapat disebabkan faktor alam dan manusia. Apapun penyebabnya, bencana alam dapat memicu perubahan sosial. Contoh perubahan sosial budaya akibat bencana alam dapat kamu lihat seperti bencana banjir. Bencana banjir menyebabkan masyarakat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Perpindahan tersebut menyebabkan masyarakat harus beradaptasi di tempat baru.
Proses beradaptasi di tempat baru memicu perubahan struktur, sistem, dan lembaga sosial. Kondisi inilah yang disebut dengan perubahan sosial. Faktor yang ketiga adalah peperangan. Peperangan antar kelompok atau antar negara mengakibatkan perubahan besar dalam struktur masyarakat. Perubahan tersebut terjadi pada cara berperilaku, berpikir, atau keberadaan masyarakat yang terlibat perang. Kondisi tersebut dapat dilihat pada masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang dalam peperangan memaksakan kebudayaannya kepada bangsa yang kalah perang. Penjajahan pernah dialami bangsa Indonesia. Salah satu bangsa yang menjajah Indonesia adalah Jepang. Bangsa Indonesia pun beberapa kali melakukan perlawanan terhadap bangsa Jepang. Masa pendudukan Jepang menimbulkan perubahan sosial budaya bagi bangsa Indonesia, baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Nah, itulah faktor penyebab perubahan sosial budaya dari dalam masyarakat maupun dari luar masyarakat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang faktor pendorong dan penghambat perubahan sosial budaya. Yang pertama adalah faktor pendorong perubahan sosial budaya. Berikut faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Yang pertama adalah sistem pendidikan formal yang maju. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang ditempuh melalui sekolah. Melalui pendidikan formal, kita dapat menguasai ilmu pengetahuan, kesenian, olahraga, dan keterampilan tertentu yang diajarkan di sekolah. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari sekolah akan membuka wawasan kita dalam menerima hal-hal baru yang akan membawa pada perubahan sosial. Dengan meningkatnya wawasan, kita dapat menilai budaya secara objektif sehingga mampu membedakan budaya yang sesuai dan budaya yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Faktor pendorong yang kedua adalah kontak dengan budaya lain. Terjadinya interaksi antar masyarakat menghasilkan adanya kontak kebudayaan. Kontak kebudayaan merupakan awal proses perubahan sosial. Melalui kontak budaya, terjadi proses penyampaian informasi mengenai ide-ide, gagasan, keyakinan, dan hasil budaya. Penyampaian informasi tersebut tidak langsung mendorong terjadinya perubahan, tetapi melalui proses, baik secara cepat maupun lambat. Faktor pendorong yang ketiga adalah toleransi terhadap perilaku baru. Kemunculan perilaku baru yang dahulu dianggap menyimpang oleh masyarakat perlu mendapatkan toleransi. Toleransi yang dimaksud adalah pertimbangan baik atau buruk perilaku tersebut. Perubahan akan terjadi apabila perilaku baru yang muncul mendapatkan toleransi dari masyarakat. Misalnya, seorang wanita jika pulang terlalu larut malam dianggap melakukan penyimpangan. Padahal sebenarnya karena kesibukan kerja. Sikap toleransi tersebut akan muncul dengan sendirinya dari masyarakat dan lama-kelamaan akan diterima masyarakat. Toleransi dari masyarakat terhadap perilaku baru turut menjadi faktor pendorong perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat. Oke, selanjutnya adalah faktor pendorong yang keempat, yaitu sistem lapisan sosial terbuka. Sistem terbuka dalam lapisan-lapisan masyarakat mengandung makna setiap individu memiliki kesempatan mengubah strata sosial dalam masyarakat. Sistem tersebut memungkinkan individu melakukan gerak sosial horizontal dan vertikal. Seseorang berkesempatan menempati strata sosial yang lebih tinggi dalam masyarakat. Makin terbuka sistem lapisan sosial masyarakat, makin besar peluang seseorang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Oke, faktor yang kelima yaitu sikap menghargai hasil karya seseorang. Penghargaan yang diberikan kepada seseorang karena karyanya mendorong seseorang untuk maju di dalam kehidupannya. Keinginan untuk maju juga mendorong seseorang melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Faktor yang keenam adalah penduduk yang heterogen.
Berkumpulnya masyarakat dari berbagai daerah di kota. Hal ini mengakibatkan heterogenitas penduduk perkotaan tinggi. Heterogenitas penduduk dapat dilihat dari beragam suku, bangsa, ras, dan budaya penduduk di kota. Penduduk yang heterogen dapat mendorong terjadinya perubahan sosial budaya. Masyarakat heterogen rentan mengalami pertentangan atau konflik dan permasalahan sosial lain. Dengan demikian, pertentangan atau konflik dan permasalahan sosial dapat mendorong perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Faktor yang ketujuh adalah orientasi pada masa depan. Orientasi pada masa depan menunjukkan manusia berpikiran maju. Untuk mencapai masa depan yang baik dan maju, seseorang akan melakukan perubahan nyata dalam hidupnya. Perubahan tersebut dilakukan untuk menuju kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagai contoh, tindakan yang mencerminkan orientasi pada masa depan adalah menempuh pendidikan sampai selesai dan bekerja. Faktor yang kedelapan adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang lain. Setiap orang memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda dalam hidupnya. Dalam kehidupan masyarakat, terdapat individu yang puas terhadap suatu hingga tidak melakukan perubahan. Pada individu lain, terdapat ketidakpuasan terhadap unsur dalam masyarakat, sehingga melakukan perubahan. Nah, itulah 8 faktor pendorong perubahan sosial budaya. Selanjutnya adalah faktor penghambat perubahan sosial budaya. Faktor penghambat adalah faktor yang menghambat perubahan sosial budaya dalam masyarakat. Faktor penghambat perubahan sosial budaya dalam kehidupan sosial masyarakat yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap tradisional masyarakat. Masyarakat tradisional umumnya masih menjaga tradisi atau adat istiadat nenek moyang pada masa lampau. Sikap konservatif yang mereka miliki sulit diubah karena masih menjaga nilai-nilai tradisi dari sebelumnya. Sikap konservatif menyebabkan masyarakat sulit menerima perkembangan dan perubahan. Mereka masih menjaga pola-pola lama yang bersifat tradisional dan cenderung menolak pola baru. Akibatnya, mereka terhambat dalam melakukan perubahan sosial dalam masyarakat. Faktor yang kedua adalah kurangnya komunikasi dengan masyarakat lain. Keberadaan masyarakat di daerah terpencil dan terasing mengakibatkan masyarakat mengalami ketertinggalan. Masyarakat terasing sulit menerima perubahan karena ketiadaan informasi dan masih terkungkung dengan pemikiran sempit serta pola pikir tradisional. Mereka tidak mengenal budaya masyarakat lain, sehingga bertahan dengan pola-pola tradisional. Perubahan terhambat karena kurangnya informasi mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan budaya. Faktor yang ketiga adalah adat atau kebiasaan yang telah mengakar. Pada umumnya, adat atau kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat mengakibatkan masyarakat sulit melakukan perubahan. Adat atau kebiasaan masyarakat yang sulit diubah mengakibatkan pola perilaku masyarakat sulit diubah pula. Masyarakat sulit diajak berpikir terbuka dan positif terhadap hal-hal baru. Faktor yang keempat adalah perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat dapat disebabkan oleh terisolasinya suatu daerah, penjajahan, dan perbudakan. Pada umumnya, masyarakat yang dijajah dibiarkan tidak berpendidikan oleh masyarakat yang menjajahnya. Masyarakat terasing juga mengalami keterlambatan dalam menerima ilmu pengetahuan. Keterlambatan dalam menerima ilmu pengetahuan akan menghambat munculnya ide-ide baru. Kondisi tersebut mengakibatkan masyarakat mengalami ketertinggalan sosial budaya. Faktor yang kelima adalah hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Ideologi berkaitan dengan cara berpikir masyarakat atau golongan yang memberikan arah dan tujuan bagi kelangsungan hidup. Apabila ada hal-hal baru yang dianggap tidak sesuai ideologi, mereka akan menolak meskipun bermanfaat bagi kehidupannya. Oleh karena itu, faktor ideologis menjadi penghambat perubahan sosial.
Faktor yang keenam adalah rasa takut terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. Integrasi kebudayaan merupakan penyesuaian antar unsur kebudayaan yang saling berbeda sehingga mencapai keserasian fungsi dalam masyarakat. Masyarakat yang merasa khawatir terhadap integrasi kebudayaan, mereka belum siap menerima perubahan sistem nilai dan norma. Masyarakat menganggap unsur kebudayaan baru akan menyebabkan kekacauan pada kebudayaan yang sudah dianggap baik. Akibatnya, masyarakat yang belum siap menerima perubahan sistem nilai dan norma mengalami ketidakteraturan yang mengarah pada kegoyahan integrasi kebudayaan. Faktor yang ketujuh adalah prasangka terhadap hal baru. Perubahan yang datang memunculkan prasangka dari masyarakat. Tidak semua bentuk perubahan dapat diterima masyarakat. Akibatnya, masyarakat memiliki prasangka terhadap masuknya sesuatu yang baru dalam masyarakat. Masuknya budaya baru dianggap membawa dampak buruk bagi kehidupan, sehingga masyarakat lebih memilih menolak perubahan. Selain itu, prasangka terhadap hal-hal baru terjadi karena adanya trauma yang dialami ketika berinteraksi dengan masyarakat lain. Misalnya, masyarakat yang mengalami penjajahan yang dilakukan oleh bangsa lain. Faktor yang kedelapan adalah adanya kepentingan yang tertanam kuat atau disebut juga vested interest. Vested interest muncul apabila seseorang ingin mempertahankan suatu kondisi yang sudah dianggap nyaman dan memberikan keuntungan. Vested interest muncul karena anggapan masyarakat bahwa kebudayaan yang dianutnya lebih baik. Akibatnya, masyarakat menolak segala bentuk perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Nah, itulah pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.